Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qadada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebuah kenikmatan untuk kita semuanya. InsyaAllah malam hari ini kita sama-sama berkumpul untuk mengkaji kisah tentang perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengkaji kitab Mi'raj itu, sirah Mi'raj itu macam-macam. Paling enggak ada 3 riwayat. Yang pertama, riwayat mengatakan Isra Mi'raj itu dari rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani ini saudarinya Ali bin Abi Thalib, putrinya Abu Thalib. Riwayat pertama dari rumah Ummu Hani ada riwayat dari rumahnya Nabi, ada riwayat lagi itu dari Ka'bah. Nah, Rasulullah itu di dekat Ka'bah begitu. Dalam kitab Syarah Subulul Huda wa Rasyad itu mu'alif menggabungkan semua riwayat dijadikan satu alur kisah. Dikatakan yang paling memungkinkan Nabi Muhammad SAW itu dari rumahnya Ummu Hani, kemudian beliau keluar setelah itu ke Ka'bah, tiduran di sana, datang malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan satu malaikat lagi. Prosesnya kapan itu? Itu terjadi ketika Nabi dari rumahnya Ummu Hani. Kue di rumahnya Ummu Hani? Iya, Ummu Hani itu saudarinya Ali bin Abi Thalib, putrinya Abu Thalib, berarti sepupunya Rasulullah. Ummu Hani ini seorang wanita yang pernah dilamar sama Nabi. Jadi Nabi itu sebelum melamar Siti Khadijah, Nabi itu melamar Ummu Hani. Itu dilamar sama Rasulullah, Ummu Hani ini. Nah, ternyata udah keduluan orang lain. Rasulullah sempat ngomong sama Abu Thalib, loh, kok enggak saya yang dinikahkan sama Ummu Hani? Abu Thalib, ya saya kan udah sepakat mau menikahkan Ummu Hani sama si fulan. Akhirnya Ummu Hani nikah, Nabi nikah dengan Siti Khadijah. Senang Nabi sama Ummu Hani. Fathu Makkah, Ummu Hani udah nggak bersuami. Dilamar lagi sama Rasulullah. Dilamar lagi sama Rasulullah, Ummu Hani. Dilamar lagi sama Rasulullah. Ummu Hani jawaban cinta. Ya Rasulullah, bukan gak cinta, cuma saya ini punya anak kecil banyak. Kalau saya ngurus engkau, saya nanti menelantarkan anak. Kalau saya mengurus anak, saya menelantarkan engkau Nabi dan Rasul. Akhirnya gak jadi nikah. Nabi dipuji sama Nabi. Wah, memang perempuan yang baik ini perempuan Quraisy. Kasih sayangnya sama anak itu luar biasa. Dipuji sama Rasulullah. Jadi Rasulullah tuh lamaran ditolak nggak baper, nggak kayak anak muda zaman sekarang. Lamaran ditolak nggak semangat hidup, nggak mau makan. Ya bilang bagus tuh nggak mau makan, orang tuanya ngirit nanti. Nggak usah ngasih uang jajan, nggak usah masak, cocok gitu. Ini Rasulullah, seorang Nabi dan Rasul, lamarannya ditolak. Lamaran ditolak loh ini, nggak dipuji yang nolak. Kenapa? Alasannya betul. Subhanallah, akhirnya ketika turun ayat yang menyatakan Nabi itu udah nggak boleh nikah lagi, ada riwayat yang mengatakan Ummu Hani datang sama Nabi, siap nikah sama Nabi. Nabi udah nggak bisa, sekarang udah nggak bisa nikah lagi. Akhirnya Nabi sama Ummu Hani ini saling mencintai tapi tidak pernah memiliki. Nah, yang ini yang ikut merespon berarti entah korban atau pelaku, wallahu a'lam. Itu jadi rumah Ummu Hani itu yang di rumah yang dikunjungi Nabi
ketika Rasulullah SAW itu akan diperjalankan Isra wal semua dari hidup Nabi itu nggak ada yang kebetulan deh, semua diatur sama Allah Ta'ala. Kenapa? Kok Ummu Hani? Biar Ummu Hani dikenang dalam sejarah, perempuan ini istimewa. Sekalipun suaminya nggak mau beriman, dia tetap beriman kepada Rasulullah SAW. Gitu. Nah, akhirnya ini kisah Ummu Hani. Jadi tadi sampai di mana? Cinta tidak harus memiliki. Bukan, Isra Mi'raj kok cinta tidak harus memiliki. Jadi sampai akhirnya didatangi oleh malaikat Jibril, Mikail sama satu malaikat lagi. Jibril, Mikail sama satu malaikat lagi. Pengen didatangin malaikat juga? Pasti Israel, tapi ya wallahu a'lam, tapi kapan. Nah, ketika didatangi itu maka dibelah, terjadi pembelahan dada dari bagian bawah leher sampai bagian bawah pusat, itu dibelah. Maka diambil di Nabi, dibilas, jangan bilang dibersihkan dari kotoran. Nabi itu nggak ada kotorannya. Kalau kita kotoran tok isinya, Nabi itu nggak ada kotorannya. Makanya Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi beliau mengatakan, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adan walakinnahum zaduhu tuhron ala tuhri. Malaikat nggak pernah mengeluarkan kotoran apapun dari dada Nabi Muhammad. Kan tapi malaikat membelah dada Nabi untuk apa? Menambahkan kesucian di atas kesucian.